Hai sahabat biologi, bertemu lagi dengan saya Yunisa Cahaya Pratiwi, NIM 20030300005. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai osteitis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu osteitis? Osteitis merupakan kelas dari Pisces yang memiliki tubuh berskeleton tulang keras, terbungkus kulit yang bersisik yang berbentuk torpedo. Osteitis berenang dengan menggunakan sirip dan bernapas dengan insang. Bermacam spesies hidup dalam perairan tawar, payau, dan dalam perairan laut. Klasifikasi osteitis mengenai spesies Oreochromis niloticus atau yang dikenal dengan ikan nila. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Osteitis, subkelas Acanthopterygi, ordo Percomorphi, subordo Percoidea, famili Cichlidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis niloticus. Bagian-bagian Oreochromis niloticus. Pada umumnya, ikan terbagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Pada kepala terdapat lubang hidung, cekung hidung, yang kadang-kadang dilengkapi bangunan tambahan berupa sungut. Mulut mempunyai rahang atas dan rahang bawah. Mulut ikan jenis tertentu ada yang dapat disembulkan, yaitu mulut yang dapat memanjang bila terbuka, mulut yang memanjang ke depan dan berbentuk buluh yang disebut moncong. Mata mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ikan betulang sejati mempunyai celah insang dan tutup insang. Tutup insang terdiri atas keping tutup insang, keping tutup insang depan, keping tutup insang antara, keping tutup insang bawah, dan tulang-tulang tambahan. Sungut yaitu bangunan lain yang terdapat pada bibir, dagu, sudut mulut, dan cekung hidung. Pada badan terdapat beberapa macam sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip dubur. Jumlah sirip punggung tunggal ada juga yang berjumlah 2 buah, tetapi tidak berpasangan, karena yang satu di depan dan yang lainnya di belakang. Sirip dada selalu berpasangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Letak sirip dada ada yang di tengah-tengah sisi tubuh, ada yang agak ke dorsal atau agak ke ventral. Sirip perut berpasangan, letaknya ada yang di tengah sisi ventral atau abdominal, ada yang agak ke depan atau thoracal, atau agak ke belakang atau yang disebut dengan anal. Sirip punggung pertama pada ikan tertentu ada yang mengalami modifikasi menjadi alat pelekat. Sedangkan sirip perut ada yang mengalami modifikasi menjadi alat kelamin atau gonopodium atau clasper. Sirip dubur terletak di belakang anus. Pada badan juga terdapat garis rusuk tunggal yang disebut dengan gurat sisi atau linea lateralis, yaitu suatu garis bangunan seperti garis yang dibentuk oleh deretan lubang-lubang pada sisik-sisik di bagian samping tubuh, yang di bawahnya terdapat cabang-cabang saraf yang berhubungan dengannya. Ekor ikan juga disebut sirip ekor. Bentuk sirip ekor bermacam-macam. Ada yang seperti sabit, bercabang, berlekuk, tegak, bulat, atau membulat, meruncing, dan berlekuk kembar. Bentuk sirip ekor umumnya dapat digunakan untuk membedakan ikan kelas Chondrichthyes dengan Osteichthyes.
Perbedaan sirip ekor ikan kelas Chondrichthyes dengan Osteichthyes secara umum dapat dijelaskan pada gambar berikut. Ekor ikan yang pertama yaitu Heterocercal, kemudian yang kedua Diphycercal, dan yang ketiga Homocercal. Jari pada ikan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jari-jari keras dan yang kedua jari-jari lunak. Jari-jari keras dari bahan tulang yang bersifat keras, tidak dapat dibengkokkan. Pejal, tidak berbuku-buku berupa bangunan seperti duri-duri atau patil. Sedangkan jari-jari lunak agak bening seperti tulang rawan, berbuku-buku, bercabang, dan dapat dibengkokkan. Wujud jari-jari lunak berbeda tergantung pada jenis ikannya. Jari-jari lunak ini mempunyai sebagian mengeras dan salah satunya sisinya bergerigi. Ikan nila berasal dari Sungai Nil Afrika yang merupakan salah satu jenis ikan budidaya. Ikan ini menjadi populer setelah diintroduksi ke Indonesia pada tahun 1969 dari Taiwan. Di Indonesia, daerah terbanyak ikan nila yang dibesarkan pada sistem kolam dan KJA adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan sistem keramba adalah Provinsi Jawa Tengah. Tingkah laku ikan nila terhadap cahaya. Ikan nila akan melakukan adaptasi terhadap intensitas dan warna cahaya yang menembus akuarium. Pada tahap awal, ikan nila akan banyak berkumpul di bawah lampu warna kuning. Intensitas warna kuning yang lebih tinggi pada daya lampu yang sama memicu ikan nila untuk berenang mencari intensitas dan warna yang lebih menarik, yaitu warna biru dan merah. Ikan nila banyak keunggulan sehingga bisa dimanfaatkan. Banyak di Indonesia yang sudah membudidayakan ikan nila, dan ikan nila bisa menjadi nilai jual yang baik. Di air payau, ikan nila berpotensi untuk dikembangkan di tambak-tambak udang intensif yang banyak ditelantarkan. Ikan nila juga bisa hidup di air payau, bahkan ikan nila ini mampu melakukan reproduksi di air payau dengan syarat ikan masih muda atau saat perkawinan sudah diadaptasikan dahulu secara perlahan-lahan ke air tawar. Dan ikan ini juga bisa hidup di air laut. Perbedaan ikan nila jantan dan ikan nila betina. Ikan nila jantan pada umumnya memiliki kriteria, yakni bagian alat kelamin yang menonjol dan meruncing, memiliki alat genital dan 2 buah lubang, yaitu lubang anus dan sperma. Bentuk badan pipih dari samping, ramping, langsing, dan memanjang. Bagian perut berwarna kehitaman hingga kemerahan. Bagian dagu berwarna kehitaman mengilap. Bersifat agresif dan memiliki gerakan lincah juga gesit. Sementara itu, ikan nila betina umumnya memiliki ciri-ciri yaitu bagian alat kelamin berbentuk oval dan tampak. Bila dipijat, akan mengeluarkan cairan yaitu sel telur. Memiliki 3 buah lubang genital, lubang dubur, lubang pengeluaran urin, dan lubang pengeluaran telur. Bentuk badan bulat pipih dan memanjang. Bagian perut berwarna putih dan dagu berwarna putih. Memiliki gerakan yang cenderung agak lambat. Warna tubuh cenderung lebih transparan dibandingkan warna tubuh ikan nila jantan. Terima kasih sahabat biologi telah mendengarkan materi mengenai Osteichthyes.